Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leona Sulistia dengan NIM 201106183, kelas D11 semester 5. Mata kuliah Mahir Dasar Kepramukaan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang meningkatkan nasionalisme dalam karakter pendidikan kepramukaan di era Society 5.0. Nah, pada gerakan pramuka di sini, Indonesia adalah nama organisasi pendidikan non-formal yang menyelenggarakan pendidikan kepaduan Indonesia. Kata pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana, yang memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Tapi sebelum singkatan ini ditetapkan, kata pramuka asalnya diambil oleh Sultan Hamengkubuwono IX dari kata poromuko, yang berarti pasukan terdepan dalam perang. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga dari 7-10 tahun. Kelompok anggota yang lain yaitu pembina pramuka, andalan pramuka, kopres pelatih pramuka, pamongsaka pramuka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Kepramukaan adalah proses pendidikan menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah gerakan pramuka dipandang sebagai salah satu bentuk wadah untuk upaya bela negara. Untuk itu, pemerintah menggarisbawahi bahwa pendidikan untuk membela negara dapat dilaksanakan dalam 2 tahap ini, yaitu tahap pertama diberikan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Pada tahap kedua dilaksanakan di perguruan tinggi dalam bentuk pendidikan. Nah, setelah itu, adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang apa atau what, bagaimana atau how, atau mengapa yaitu why, atas suatu fenomena. Maschusker K. dan Gunaidin S. 2015. Pemilihan penggunaan metode kualitatif dalam hal tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana suatu komunitas atau individuan dalam menerima isu tertentu. Konsep ini digunakan dalam meningkatkan nasionalisme dalam karakter pendidikan. Creswell 2007. Halaman 45-47 menyebutkan beberapa karakteristik penelitian kualitatif yang baik, antara lain yaitu adalah A. Peneliti menggunakan prosedur pendapatan data yang tepat. B. Peneliti membatasi penelitian di dalam asumsi dan karakteristik dari pendekatan kualitatif. C. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. D. Peneliti memulai penelitian dengan satu fokus. Dan E. Penelitian berisi metode yang rinci, pendekatan yang tepat dalam pengumpulan data, analisis data, dan penulisan laporan. Yang F. Peneliti menganalisis data menggunakan pemisahan analisis dalam beberapa level. Yang G. Peneliti menulis secara persuasif sehingga pembaca dapat merasakan pengalaman yang sama. Sekian dari materi yang dapat saya jelaskan itu. Adapun untuk melengkapi dari isi penjelasan yaitu berupa kesimpulan yang berdasarkan penelitian tentang meningkatkan nasionalisme dalam pendidikan kepramukaan di era Society 5.0. Maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut, yaitu kegiatan pramuka berjalan dengan lancar dan apa yang diajarkan dari pembina kepada anggota gerakan pramuka dapat berguna bermanfaat. Program dan materi tersebut menjelaskan program yang diterapkan dalam kegiatan pramuka menggunakan tema per bulan dan juga menyesuaikan menurut buku SKU. Bagi siaga program semester 1 untuk siaga mula misalnya, tema bulan ini tentang kebangsaan, maka kita menyelesaikan SKU nomor sekian. Itu juga berlaku pada tingkat penggalang.
Program bisa berubah atau diskusikan kembali dengan pembina yang lain ketika tidak sesuai dengan jadwal atau jadwal pembina berbenturan. Materi yang disampaikan berdasarkan SKU masing-masing tingkat, yaitu SKU siaga dan SKU penggalang. Bagi kelas 4 di tingkat siaga pada semester 1 menggunakan siaga bantu, sedangkan semester 2 siaga mula untuk anak-anak yang sudah ikut kegiatan jenjang lebih tinggi, ikut siaga tata, dan ada yang mencapai Garuda di tahun ini. Ada 2 anak untuk siaga, itu juga berlaku pada tingkat penggalang. Bagi penggalang menggunakan SKU, penggalang ramu karena penggalang rakit dan terap harus menggunakan SKK, yaitu syarat kecakapan khusus. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada PowerPoint yang saya tampilkan pada video ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Atas kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.